Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa subscribe, like, and share ke teman-teman kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Dan semoga krisis pandemi COVID-19 segera usai dan kita bisa kembali belajar di sekolah, berangkat setiap hari ke sekolah, berjumpa dengan teman-teman, belajar bersama, bermain bersama, beribadah bersama, dan aktivitas yang lainnya di sekolah. Tentunya kita merindukan suasana sekolah. Baik anak-anak, marilah kita buka pembelajaran kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, dalam kesempatan ini nanti kita akan belajar setidaknya 3 hal. Yang pertama adalah ketampakan, yang kedua adalah gerakan otot pada tangan, dan yang ketiga adalah macam-macam otot. Baik, yang pertama adalah ketampakan. Anak-anak bayangkan misalnya kita bisa terbang ke atas, ya. Kita terbang ke atas, kemudian kita melihat ke bawah, melihat ke permukaan bumi. Nah, permukaan bumi itulah yang disebut sebagai ketampakan. Kalau kita melihat, misalnya kita ke atas, kemudian kita melihat ke bawah, kita akan melihat yang pertama permukaan yang paling tinggi, menjulang tinggi, yaitu gunung. Kita akan melihat Gunung Sumbing Sindoro, ya. Kemudian kita akan melihat sungai. Di bawah Gunung Sindoro ada mata air Jumprit, ya. Itu mata air yang kemudian mengaliri Sungai Progo, yang terus kemudian mengalir sampai dari gunung, kemudian dataran tinggi, kemudian ke dataran rendah, kemudian ke pantai. Nah, pantai inilah yang merupakan perbatasan antara daratan dan lautan. Kita juga akan melihat lautan, ini juga merupakan penampakan yang bisa kita lihat, yang merupakan penampakan alam, ya. Pantai juga ada tanjung dan ada teluk. Tanjung adalah daratan yang menjorok ke lautan, sementara teluk adalah lautan yang menjorok ke daratan. Ini juga merupakan penampakan alam. Selain penampakan alam, kita juga akan melihat penampakan buatan. Dari atas kita melihat misalnya ada sawah, ada ladang, ada perkebunan, ada perumahan. Kita melihat jalan, melihat jembatan, melihat perumahan, melihat alun-alun, ya. Kemudian melihat terminal, melihat pasar dan lain sebagainya. Ini merupakan penampakan buatan. Sehingga penampakan itu ada 2 macam. Yang pertama adalah penampakan alam, dan yang kedua adalah penampakan buatan. Bedanya apa? Bedanya kalau penampakan alam itu diciptakan oleh Allah, sementara penampakan buatan itu dibuat oleh manusia. Ini bedanya antara penampakan alam dan penampakan buatan. Dan kita punya kewajiban untuk menjaga penampakan ini agar apa? Agar tetap indah dan kita bisa nyaman, bisa aman ketika berada di lingkungannya, baik itu lingkungan alam maupun lingkungan buatan. Baik, berikutnya anak-anak kita akan membahas tentang gerakan otot pada tangan. Anak bisa buka buku paketnya pada halaman 89. Pada halaman 89 itu anak-anak bisa melihat tangan, di mana tangan itu bisa melakukan 2 gerakan, yaitu melurus dan menekuk, ya. Melurus dan menekuk. Anak-anak bisa dilihat situ ada organ gerak pada diri kita, ada organ gerak pada tubuh kita manusia. Coba dilihat mana tulang, udah bisa tulangnya, mana sendi, mana otot. Di situ ada gambar 3 organ itu yang merupakan organ gerak pada tubuh kita.
Nah, bagaimana tangan bisa bergerak? Pertama, anak-anak bisa lihat ketika tangan ditekuk, di mana tangan bisa bergerak itu karena adanya otot yang berkontraksi dan otot yang relaksasi. Pada tangan itu ada dua macam otot, ada biceps dan triceps. Ya. Sekarang kita lihat ketika tangan menekuk. Ketika otot berkontraksi, maka otot akan memendek dan dia akan menarik tulang. Sementara ketika otot relaksasi, maka dia akan memanjang dan kemudian akan mendorong tulang. Nah, ketika menekuk maka yang berkontraksi adalah otot biceps, otot yang depan, yang kemudian memendek, menarik tulang. Sementara yang relaksasi adalah tricepsnya, itu otot bagian belakang pada lengan kita. Ini ketika tangan menekuk. Sementara tatkala tangan diluruskan, maka yang berkontraksi adalah otot triceps, yang berrelaksasi adalah otot biceps. Bisa dipahami ya? Ini tentang gerakan otot pada tangan. Berikutnya anak-anak, bahwa ada 3 macam otot yang sebelumnya pada subtema 1 kita telah membahas. 3 macam otot itu, yang pertama ada otot lurik atau sering disebut otot rangka. Yang kedua otot polos, dan yang ketiga adalah otot jantung. Nah, dari ketiga macam otot itu bisa kita bedakan dengan melihat beberapa hal, di antara melihat bentuk, cara kerja, letak dan contoh, kemudian fungsi, dan kita bisa melihat gambarnya. Anak-anak bisa lihat tentang perbedaan 3 macam otot itu pada halaman 90. Yang pertama, berdasarkan bentuk. Otot rangka bentuknya silindris memanjang, otot polos berbentuk gelondong, dan otot jantung berbentuk silindris bercabang. Kemudian cara kerja untuk otot rangka itu bekerja di bawah kesadaran sesuai perintah otak. Sementara otot polos dan otot jantung itu bekerja secara otomatis. Yang ketiga, letak otot rangka itu melekat pada rangka, maka disebut sebagai otot rangka. Contohnya otot lengan, otot kaki, dan otot leher. Sementara untuk otot polos ini terdapat pada dinding organ tubuh bagian dalam. Jadi otot polos itu terdapat pada organ bagian dalam seperti usus, rahim, pembuluh darah, kemudian lambung, dan lain sebagainya, organ yang terdapat dalam tubuh kita. Sementara untuk otot jantung, sesuai dengan namanya, dia terdapat pada organ jantung. Kemudian berdasarkan fungsinya, fungsi otot rangka itu adalah untuk menggerakkan badan dan alat gerak. Sementara otot polos itu pergerakan organ tubuh bagian dalam. Jadi yang menggerakkan organ tubuh bagian dalam. Sementara otot jantung itu menggerakkan jantung kita untuk memumpahkan darah ke seluruh tubuh kita. Nah, untuk gambar perbedaan dari 3 macam otot itu bisa anak-anak lihat pada halaman 90 itu. Yang paling bawah itu ada gambar tentang 3 macam otot. Baik anak-anak, berikutnya bahwa otot tulang persendian kita akan bekerja dengan baik tatkala otot, sendi, dan tulang kita itu sehat. Maka dari itu, agar organ gerak kita sehat,
dan kita bisa bergerak dengan nyaman, bergerak dengan enak, maka harus memakan makanan yang sehat. Untuk apa? Untuk memberikan nutrisi pada organ gerak kita. Nutrisi itu diantaranya adalah kalsium, magnesium, kalium, vitamin, beta karoten, dan protein. Nah, ini adalah kandungan atau nutrisi yang dibutuhkan oleh organ gerak kita sehingga organ gerak kita tetap sehat dan kita bisa bergerak dengan nyaman. Ya. Dan nutrisi itu bisa didapatkan pada makanan-makanan diantaranya seperti susu, tahu, ayam, daging, telur, dan ikan salmon. Maka anak-anak sangat diharapkan untuk makan makanan yang sehat dan bergizi. Bukannya sebatas enak saja, tapi juga harus memperhatikan kandungan nutrisinya, kesehatannya, ya, dan vitaminnya dan sebagainya yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Jadi bukan hanya sebatas makan enak saja, ya, tapi harus memperhatikan kandungannya. Baik, itu anak-anak, karena apa? Kita butuh tubuh yang sehat dan kuat, di mana Allah lebih menyukai umatnya yang sehat daripada yang lemah. Maka ayo kita jaga kesehatan, kita terus berlatih agar lebih kuat, supaya kita selalu mendapatkan kesehatan dan juga selalu mendapatkan kekuatan lebih kuat, ya. Dan berikutnya silakan nanti anak-anak kerjakan evaluasi 2, ya, di buku paket, kerjakan di lembar jawab yang sudah disediakan, ditulis jawabannya saja. Insya Allah hari Jumat dikumpulkan seperti biasa. Demikian penjelasan dari Pak Uyu, semoga bisa dipahami, bisa menambah ilmu, dan Pak Uyu berharap anak-anak tetap semangat, ya, dan lupa untuk selalu membantu orang tua di rumah. Tetap ceria, ya, jangan sampai ada yang bersedih, ada yang sampai menangis, sampai apalagi saya menangis, ya. Tetap ceria, tetap jaga kesehatan, ya. Semoga kita bisa berjumpa dan bertatap muka di sekolah. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.